Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suprihatin, mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya, Departemen Teknik Kimia Industri Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan teman-temanku kelompok 2 LKM Gundala akan mengajak kalian semua belajar tentang bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat sebuah event. Penasaran seperti apa? Langsung saja simak video berikut ini. Step yang pertama itu ada AKL atau kepanjangannya analisa kondisi lingkungan. Nah, AKL sendiri merupakan tahapan pertama nih dalam membuat suatu event yang berupa suatu kegiatan memahami, mengamati, dan menganalisis apa yang ada di lingkungan sekitar, baik sosial maupun fisiknya. Nah, fungsi AKL ini yang pertama ada mendapatkan informasi yang kedua, dan yang kedua ada mengetahui potensi yang ada di lingkungan. Lalu tahapan-tahapan dalam membuat AKL itu ada mengetahui seperti apa sih lingkungan yang ideal. Lalu yang kedua, memahami bagaimana kondisi lingkungan yang sekarang. Dan yang ketiga, menentukan skala prioritas masalah di lingkungan. Nah, lalu metode di AKL ini ada dua nih yang saya ambil contohnya. Yang pertama 5W1H dan yang kedua SWOT. Lalu untuk contoh penerapannya sendiri saya menggunakan metode SWOT. Nah, SWOT sendiri kan berisi kelebihan dan kekurangan yang ada di internal maupun eksternal. Lalu contohnya itu seperti ini. Saya mengambil di lingkungan Dekim ya. S-nya itu SDM berlatar belakang teknik kimia industri yang mempunyai keinginan untuk bekerja sama. Lalu untuk W-nya SDM takut memulai karena ada kesenjangan antara satu sama lain. Yang O-nya ada jurusan teknik kimia industri, ranahnya itu ke industri. Lalu untuk T-nya perizinan sulit untuk membuat suatu event di jurusan. Halo, jadi di sini kita langsung ke step yang kedua. Nah, di step yang kedua dalam pembuatan event, kita akan bertemu dengan yang namanya PGA. Apa sih PGA? PGA itu adalah kependekan dari perumusan gagasan awal. Nah, di PGA ini kita bakal menyorot beberapa poin yang harus kita perhatikan. Nah, di PGA ini ada 3 poin yang kalian harus perhatikan di LKN kemarin kan. Ada yang namanya batasan PGA, ada proses brainstorming, sama penyampaian PGA yang baik dan benar. Nah, untuk menemukan PGA sendiri itu, kalian akan saya suguhkan bagian atau alurnya gimana. Yang pertama, kalian itu harus brainstorming. Brainstorming itu contohnya seperti kamu ingin membuat suatu acara apa ya? Acara yang aku butuhkan, acara yang orang-orang butuhkan, atau gimana. Terus yang kedua, kamu bakal mencari ide dan menemukan idenya. Contoh, aku ini pengen ketemu sama teman-teman deh, aku ingin membuat suatu acara yang sama teman-teman. Entah itu baksos, makrab, atau seperti mengadakan seminar dan sebagainya, yang penting kumpul-kumpul dengan angkatan. Nah, ketika ini, contoh ini, kita aku memilih makrab. Nah, di makrab ini, aku bakal lanjut ke AKL. Nah, di AKL ini cocok nggak sih lingkungan sekitar kita buat diadain acara makrab? Nah, kalau cocok kenapa? SWOT-nya gimana? Dan lain-lain. Nah, kalau belum cocok, kamu bisa kembali lagi memikirkan ide yang lebih pas untuk sesuai dengan AKL-nya. Nah, ketika kamu sudah ketika kalian sudah cocok dengan AKL dan idenya, kalian bisa langsung menemukan perumusan gagasan awal. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rehan. Jadi di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang TUK atau tolok ukur keberhasilan. Jadi di sini ada 3 poin, yaitu fungsi TUK, cara memutuskan TUK, dan juga teknik memutuskan TUK. Jadi untuk TUK sendiri ya fungsinya itu untuk menolak ukur apakah event kita itu berhasil atau tidak. Jadi biasanya TUK itu
baiknya itu kuantitatif ya. Yang paling sering digunakan adalah kuantitatif, dan baiknya itu adalah jumlah ganjil. Jadi nggak bisa lah kalau genap, soalnya nggak bisa menentukan kalau sebenarnya event kita itu berhasil atau tidak. Soalnya kalau udah 50-50 pasti ada salah satu poin yang akan ikut ke event itu berhasil atau enggak kalau misalnya ganjil. Lalu karakteristik TUK sendiri itu adalah SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan juga time based. Kalau spesifik itu seperti kayak peserta ya. Misalnya ada kuantitatif sendiri sebenarnya kayak 101 peserta. Lalu measurable itu terukur, jadi itu dari ukurannya 101 peserta gitu, kayak gitu. Terus achievable itu kayak bisa digapai gitu, bisa digapai sama keadaan sekarang keadaan event kita itu kayak gimana, kita bisa meraihnya gitu. Jadi jangan terlalu tinggi juga gitu. Terus kalau realistik ya, dengan melihat kondisi kepanitiaan dan event yang sekarang itu realistis nggak kita masang TUK segini, target segini, kayak gitu. Kalau time base ini juga harus ada keruntutan juga ya, karakteristiknya jadi keruntutan dan tepat waktu itu yang paling penting sih. Jadi TUK di sini itu untuk buat event kalian itu kedepannya lebih baik dan baik lagi. Terima kasih. Halo, nama saya Furina Lihatin. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi PKK. Apa sih PKK itu? Yaitu PKK itu singkatan dari pengorganisasian kegiatan atau kepanitiaan. Nah, pengertiannya yaitu suatu proses merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas pada setiap anggota. Dapat mempengaruhi tiap anggota agar melakukan tugasnya masing-masing. Nah, di sini fungsi dari PKK yaitu 1. Menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu teknologi. Yang ketiga SDM. Dan yang keempat yaitu ukuran organisasi. Nah, penerapan PKK itu gimana sih? Nah, di sini semisal kita mengadakan suatu event, agar event tersebut berjalan dengan lancar dan baik, perlu mempersiapkan dengan matang juga. Nah, di suatu event pasti terdapat banyak panitia. Nah, di sini materi PKK dapat diterapkan, yaitu dapat dilakukan pembagian tugas kepada panitia-panitia. Akan ada ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan para divisi-divisi yang mempunyai tugasnya masing-masing. Sekian dari materi PKK. Halo, nama aku Suprihatin. Kali ini aku akan menjelaskan tentang PJK sebagai step kelima atau biasa dikenal dengan perencanaan jadwal kegiatan. Jadi, apa sih PJK itu? PJK itu merupakan suatu proses uraian jenis kegiatan dan waktu yang dibutuhkan secara bertahap, yang disusun secara sistematis dalam rangka menyelesaikan rencana dengan tepat dan berhasil. Terus, gimana sih teknik dalam menyusun PJK? Jadi ada 2 teknik dalam menyusun PJK, diantaranya adalah teknik tabulasi dan teknik flowchart. Nah, ini merupakan contoh dari teknik tabulasi, di mana terdapat tabel yang di dalamnya berisi tentang kolom kegiatan dan juga waktu. Ini adalah contoh dari teknik tabulasi yang udah diisi jenis kegiatan dan juga waktunya. Nah, kalian dapat menambahkan PJ untuk memudahkan kalian dalam mengingat-ingat job desk-nya. Terus, yang mempengaruhi di sini adalah perencanaan kalian untuk mencapai tujuan itu sendiri. Terus waktu dan dana yang diperlukan dapat dilihat dari laporan dan juga next event-nya. Terus kepanitiaan atau jumlah anggota panitianya. Terus kegiatan yang menjadi prasyarat sehingga harus dikerjakan terlebih dahulu, dan juga kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dalam waktunya. Terus ini merupakan contoh dari teknik flowchart, di mana terdapat diagram alir atau flowchart itu sendiri dengan keterangan waktu pelaksanaan dan juga uraiannya. Terus apa sih manfaat dalam membuat PJK? Ada beberapa manfaat dalam membuat PJK, diantaranya yaitu yang pertama sebagai pedoman. Sebagai pedoman bagi anggota panitia tentang beban tugas atau volume kegiatan dan batas. Terus kemudian yang kedua sebagai evaluasi. Sebagai evaluasi selama proses kegiatan berlangsung,
Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dikerjakan bersama atau menjadi prasyarat. Dan yang keempat, untuk melaksanakan tugas dengan efisien dan efektif. Halo, saya Hana. Di sini saya akan menjelaskan step nomor 6 dalam membuat suatu kegiatan, yaitu KAUK atau komunikasi antar unit kerja. Nah, KAUK sendiri merupakan proses berjalannya informasi antara bagian-bagian organisasi atau kegiatan agar mencapai tujuan bersama. Untuk fungsi KAUK sendiri sebenarnya itu ada banyak sekali dan sangat fleksibel tergantung dari tujuan kita berkomunikasi. Sebagai contohnya itu ada dua. Yang pertama sebagai pemberian informasi dan yang kedua sebagai kontrol. Kontrol di sini itu contohnya seperti mengontrol tim. Nah, hambatan dalam komunikasi itu apa aja sih? Di sini saya mengambil contoh, yaitu bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan tingkatan pendengarnya. Dan yang kedua ada kita itu tidak mengerti kemana arah pembicaraan yang kita bawa. Lalu, hasil dari komunikasi efektif itu dapat menghasilkan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dan saling menguatkan satu sama lain. Lalu untuk contoh penerapan KAUK sendiri itu seperti apa? Contohnya itu dalam pemberian informasi kepada tim terhadap apa yang harus dikerjakan selama kegiatan tersebut berlangsung. Terima kasih. Oke, kita udah di tahap 7, yaitu di tahap 7 ini ada yang namanya TPPUK. TPPUK itu apa sih? TPPUK itu adalah kependekan dari Teknik Penyusunan dan Perencanaan Usulan Kegiatan. Nah, di sini tuh saya punya 3 poin yang harus kita soroti, yaitu ada skenario pelaksana kegiatan, ada tahap-tahapnya, ada penetapan kriteria, keberhasilan tiap tahapan. Nah, dari 3 poin itu masih ada 3 hal yang lagi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah biaya, yang kedua waktu pelaksanaan, yang ketiga itu ada AKL. Nah, ketika kalian membuat TPPUK ini, itu kalian caranya menyusun usulan kegiatan itu kalian harus memenuhi BEST, PEST, yaitu Bright, Effective, and Efficient, Specific, and Trusted. Nah, di BEST ini kalian itu bisa menyusun sistematikanya dan sebagainya itu berdasarkan ini. Nah, prinsip penyusunan usulan kegiatannya itu yang paling kiri itu ada formatnya dari 1 sampai 10 yang bisa kalian lihat paling kiri, yaitu ketika kalian sudah membuat penyusunan usulan kegiatannya, kalian bisa lanjut ke pembuatan proposal. Pembuatan proposal itu sistematikanya juga udah ditetapkan, yaitu bisa kalian lihat di PPT, yaitu dari poin 1 sampai 10. Lalu ketika kalian sudah membuat acara atau acaranya itu sudah selesai, kalian diharuskan membuat LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Nah, di LPJ sendiri karena di akhir dia mempunyai poin yang lebih banyak daripada 2 hal yang sebelumnya. Nah, untuk TPPUK sendiri aku akan memberikan tips nih buat kalian, yaitu yang pertama untuk menyusun penyusunan kegiatan ini kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu yang kedua, kalian itu kalau bisa menggunakan struktur bahasa yang menggunakan sedikit ilmiah atau menggunakan tatanan bahasa yang lebih populer. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu kalian tuh kalau bisa dan harus memperhatikan tatanan urutan proposal agar terlihat menarik. Nah, jadi dari tahap ke-7 ini kalian tuh sudah mempunyai dasar yang kuat. Ketika kalian bisa menyusun kegiatan kalian bisa lanjut ke untuk membuat acaranya itu terlaksana. Jadi setidaknya kalian udah punya dasaran lah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Halo, aku Rehan. Jadi di kesempatan ini aku menjelaskan tentang ADUM atau Administrasi Umum. Jadi di administrasi umum ini terbagi menjadi 2 poin besar, yaitu kesekretariatan dan juga keuangan. Jadi kalau kesekretariatan ya udah nggak asing lagi ya, pasti mengurus tentang surat menyurat, perizinan, dan lalu kayak tanda tangan dari kayak mau dari Kahima atau ketua dan kepala dan segala macamnya itu bisa melalui sekretariat juga dibantu seperti itu. Jadi kesekretariat sendiri penekanannya kepada perizinan. Jadi ada 4 poin: fungsi sekretaris, fungsi kesekretariatan, kelengkapan kesekretariatan, dan jenis-jenis surat seperti SPJ, LPJ, dan lain-lainnya.
Lalu di sini ada keuangan. Ya, keuangan itu sendiri pasti ya diurus oleh bendahara ya pasti ya. Biasanya yang menjabat adalah bendahara. Lalu di sini juga ada 4 poin, yaitu sumber dana, pengajuan dana, pencarian dana, dan juga anggaran dana. Jadi di sini tuh dia yang mengatur antara pemasukan dan pengeluaran dari sebuah event atau organisasi yang nantinya itu bakalan dipertanggungjawabkan ke depannya. Jadi kalau ada pemasukan dari mana itu atau dari sponsor dan segala macamnya, itu nanti yang mengelola juga adalah bendahara, dan pengeluarannya nanti itu dikontrol juga dengan kolaborasi adalah bendahara dan kesekretariatan, keuangan dan kesekretariatan. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 2 tentang materi-materi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu event yang baik dan efektif. Nah, aku punya satu quotes nih, yaitu hidup bukan hanya suatu tantangan, namun perjalanan kesuksesan. Sukses bukan untuk suatu hari, namun sukses harus digapai setiap hari. Dikutip dari Febrina Mato. Cukup sekian, saya mewakili dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.